Kita sudah berada di Jabal Uhud dan kita mau lihat petilasan dari mana perang Uhud terjadi. Dan banyak para syuhada yang berguguran di dalam perang Uhud. Nah, ini kita akan diberi kesempatan insya Allah hari ini untuk napak tilas dari Jabal Uhud. Jabarumat, yaitu yang artinya gunung pemanah. Ini Jabal Uhud ini dari kiri sampai ke kanan itu ada sekitar 1,5 kilometer. Nah, kesananya itu ada sekitar setengah kilo atau 500 meter. Gunung Uhud ini adalah gunung yang dijanjikan akan ada di surga. Itu secara keutamaan Gunung Uhud. Dan Gunung Uhud ini pahalanya itu diumpamakan bagi orang yang menyolatkan jenazah, maka pahalanya seperti pahala sebesar Gunung Uhud, 1 kiron. 1 kiron itu kata Rasulullah sebesar Gunung Uhud. Jadi pahala sholat jenazah itu seperti ini. Berhubungan dengan perang Uhud, nah disinilah tempat tragedi dulu terjadi perang Uhud. Pada tahun ketiga Hijriah, setelah terjadi perang Badar. Perang Badar kan dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian balas dendamlah orang kafir Quraisy, yaitu yang dinamakan perang Uhud. Nah, perang Uhud ini pasukan kaum Quraisy itu banyak sekali, tetapi alhamdulillah kaum muslimin bisa menang. Tetapi sebelumnya sempat kalah dulu. Kenapa kalahnya? Di kemarin pas sebelum ke Taif saya katakan hadisnya, di mana di Uhud inilah adalah tragedi kesedihan Rasulullah SAW. Jadi dua tragedi kesedihan, yang pertama ketika perang Uhud, yang kedua ketika dakwah ke Taif. Kenapa terjadi kesedihan? Karena paman tercinta Rasulullah, yaitu Sayyidina siapa? Hamzah bin Abi Thalib itu meninggal di sini. Kenapa meninggalnya? Itu meninggal yang sangat mengenaskan. Kenapa mengenaskan? Karena orang kafir Quraisy itu sangat balas dendam kepada kaum muslimin. Nah, jadi ketika perang Badar itu yang dikira bakal menang orang kafir Quraisy ternyata kalah. Pasukan yang banyak itu kan hampir 3 kali lipat, 1000 sama 300, tapi ternyata kaum kafirin kalah, musyrikin itu. Nah, dia balas dendam. Di sana ada yang namanya Hindun, istrinya Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyannya, nah dia sampai mengadakan sayembara, siapa yang bisa membunuh Hamzah akan dibunuh. Maka diutuslah juga oleh Hindun itu yang namanya Wahsy, seorang budak ahli menombak. Nah, di sini ketika sedang berkecumpak perang Uhud, Sayyidina Hamzah terbunuh oleh Wahsy, ditombak dengan tombaknya itu sudah pakai racun. Akhirnya ditombak, meninggallah. Nah, jenazahnya itu belum puas, orang kafir Quraisy itu. Hindun belum puas sampai sana, sampai dicari itu jenazah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian dirobek dadanya dan diambil hatinya, kemudian dikunyah. Itu untuk apa? Untuk menunjukkan kebencian orang kafir Quraisy saat itu kepada Islam, kepada Rasulullah SAW terutama. Tapi kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang jelek jahat saat itu. Tidak bisa kita vonis dia masuk neraka, dia akan disiksa oleh Allah. Enggak, ternyata hidayah Allah itu luar biasa. Kita naik yuk. Hati-hati, Pak.